Di sini saya membagi edukasi atau membahas tentang kelistrikan dan pengapian di motor Honda Supra 125 atau Karisma. Jadi intinya di bagian kelistrikan ini, di bagian CDI ini ada kabel massa di bagian pin ini ya. Jadi untuk yang hijau ini kabel massa. Jadi teman-teman harus perhatikan untuk pin-pinnya ini. Ini pin yang ini kabel massa atau ground. Terus di sini ini pin yang sini ini menuju ke pusher. Jadi untuk pin bawah sendiri ini menuju ke pusher. Selanjutnya ini yang dari CDI ini yang warna merah ini menuju ke kontak. Jadi saat kontak di on ini akan ada arus yang menuju ke CDI ini bro, saat kontak di on. Jadi untuk kontak ini mengambil arus dari aki. Jadi kontak ini mengambil arus plus dari aki. Jadi usahakan untuk kontak ini normal. Terus di sini nanti ada sekring atau fuse. Ini nanti akan terhubung ke kiprok. Jadi di kiprok nanti akan mengambil arus plus untuk pengisian. Terus untuk ground ini juga mengambil dari kiprok untuk ground atau main yang dari aki. Ini mengambil juga dari kiprok atau regulator. Terus ini dari pin ini menuju ke spool. Jadi untuk pengisian atau penyuplai arus yang dari magnet menuju ke kiprok. Ini yang pin ini. Jadi nanti untuk pengisian. Terus nanti di sini ada sekring atau fuse. Ini akan dibagi ke pengisian aki. Jadi pengisian aki nanti mengambil dari kiprok ya. Jadi nanti di sini ada fuse atau sekring yang dicabang, terus nanti akan terhubung ke kontak ini. Selanjutnya kontak on menuju ke CDI. Jadi CDI itu ada arus plus dari aki. Terus nanti akan keluar ini menuju ke coil. Harus menuju ke coil. Terus di sini ini ada ground. Jadi warna hijau ini ada ground. Jadi untuk ground ini bisa ambil dari sini atau dari sini. Kalau dikasih dua-duanya juga bagus untuk bagian ground ini. Jadi di sini adalah ground atau massa coil. Terus di sini ini bohlam atau lampu utama. Jadi lampu utama ini mengambil dari kiprok ini. Jadi untuk arus yang dari spool itu hanya satu bro. Untuk bagian kiprok hanya satu ini. Arus yang untuk yang dari magnet ya, untuk pengisian ini. Jadi untuk pengisian ini dibagi untuk pengisian sama lampu utama. Jadi untuk kiprok ini beda bro sama kiprok yang lain. Terus di sini ada saklar lampu utama. Terus nanti di sini bohlam. Jadi bohlam ini akan nyala. Jadi untuk bohlam ini langsung dari kiprok, mengambil arus langsung dari kiprok ya untuk bagian lampu utama. Jadi untuk lampu utama ini mengambil dari kiprok ini. Jadi untuk penyuplai arus ini hanya satu yang dari magnet. Jadi nanti untuk pengisian sama untuk memberi arus ini yang menuju ke kontak ini, terus nanti menuju CDI. Jadi usahakan untuk kontak ini normal bro. Jadi kalau arus yang menuju ke CDI ini mungkin ada ngefong atau putus di tengah, nanti untuk arus atau kelistrikan yang menuju ke coil ini enggak ada bro, akan kecil. Jadi usahakan untuk arus yang menuju ke CDI ini harus normal. Untuk arus
Ini penyuplai yang menuju ke CD ini yang warna merah ini. Nah, jadi dari aki menuju ke kontak. Jadi nanti untuk pengisian normal, terus ini pusher. Jadi untuk pin ini pusher ya. Jadi untuk kiprok ini penyuplai menuju ke fuse, nanti dibagi di sini untuk pengisian sama masuk ke kontak. Jadi nanti di fuse ini akan dibagi, bro. Jadi dibagi nanti yang satu itu ke pengisian, selanjutnya nanti menuju ke kontak ini untuk menyuplai arus menuju CDI. Jadi usahakan untuk fuse ini aman, jangan sampai putus. Kalau putus nanti motor itu nggak bisa normal atau nggak bisa stabil. Kadang itu di bagian lampu indikator itu kedip-kedip. Kalau fuse putus atau aki ini sudah aus, jadi usahakan untuk aki ini normal, bro, untuk motor ini. Kalau aki nggak normal itu motor tetap hidup sebenarnya, tapi nanti kadang lampu utama ini juga berkedip-kedip, nggak bisa normal. Kalau bagian aki ini aus, terus di bagian kiprok ini usahakan juga bagus. Masalahnya ini untuk pengisian, untuk penyuplai dari ke CDI dan juga ke lampu utama. Ini nanti menuju ke kontak ini, jadi usahakan harus bener-bener bagus antara kiprok sama aki. Jadi nanti untuk kiprok ini kerjanya itu enggak berat kalau bagian aki itu normal. Kalau berat nanti juga akan efeknya itu di indikator kedip-kedip atau lampu utama itu kedip-kedip, saat desain itu kedip-kedip. Kalau bagian aki ini enggak normal, jadi usahakan aki normal. Jadi nanti CDI ini akan mengeluarkan api ke coil itu juga sempurna, bro. Jadi teman-teman harus perhatikan ini untuk kabel yang menuju ke coil ini. Nanti kalau kecil nanti starter itu juga susah. Untuk pengapian yang menuju ke busi nanti juga kecil kalau bagian aki ataupun kiprok itu udah lemah. Jadi kadang elektrik starter itu susah, kadang diengkol susah. Kalau nggak diengkol keras, ya teman-teman bisa cek aja langsung dari coil. Nanti kalau coil tetap kecil, nanti teman-teman bisa cek untuk bagian aki sama kiprok tadi. Kalau bagian coil ini keluar arus kecil, jadi kalau bagian aki sama kiprok itu normal, nah, nanti lampu utama juga terang, nggak ada masalah. Di bagian pengapian juga normal. Jadi usahakan untuk motor Supra X125 atau Karisma atau sejenisnya itu bagus semua, biar lampu utama ini terang. Di sini nanti juga normal. Masalahnya jalur ini dari menuju ke kiprok, lampu utama itu dari kiprok. Jadi untuk kiprok untuk motor jenis ini beda sama kiprok motor yang lain. Jadi untuk sistem kelistrikan dan pengapian beda, bro. Oke, bro, itulah penjelasan dari saya tentang kelistrikan dan pengapian di motor jenis Honda Supra 125 bisa ada Karisma. Semoga bermanfaat, bro. Matur suwun.